Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sebuah Cerita. Pernahkah kita membayangkan bagaimana suasana neraka? Bagaimana penyesalan itu terasa ketika semuanya sudah terlambat? Dan bagaimana rasanya ketika suara iblis menggema, bukan untuk menggoda, tetapi untuk menyalahkan? Inilah khutbah paling memilukan yang pernah terjadi. Bukan khutbah yang mengajak menuju cahaya, tetapi khutbah dari iblis sendiri kepada para pengikutnya di neraka. Sebuah khutbah penuh penyesalan, penolakan, dan pengakuan yang datang ketika pintu taubat telah tertutup. Dalam video ini, kita akan menyelami khutbah iblis di neraka, ayat demi ayat, kata demi kata, dan lebih dari itu, kita akan menyelami diri kita sendiri agar khutbah ini tidak menjadi bagian dari nasib kita kelak. Iblis, makhluk yang dikenal di hampir semua agama besar, tapi dalam Islam identitasnya sangat jelas. Ia bukan malaikat, ia berasal dari golongan jin. Ia dahulu adalah makhluk yang taat, ahli ibadah, bahkan tinggal di langit bersama para malaikat. Namun segalanya berubah ketika Allah menciptakan Adam. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Semuanya taat kecuali satu, iblis. Apa alasannya? Saya lebih baik darinya, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah. Disinilah akar kehancuran itu dimulai, kesombongan. Dan sejak hari itu, iblis berjanji akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Hari kiamat pun tiba, langit terbelah, gunung-gunung hancur, laut meluap. Semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Orang-orang yang mengikuti iblis, yang hidupnya di dunia hanya mengejar hawa nafsu, mereka mendapatkan balasan yang setimpal, neraka. Dan di tengah kengerian itu, iblis berdiri. Ia tak lagi membisikkan godaan, ia tak lagi menyamar. Ia bicara dengan keras. Ia berkhutbah kepada para pengikutnya sendiri. Dan inilah khutbah itu disampaikan oleh iblis di hadapan para pengikutnya di neraka. Allah abadikan khutbah ini dalam surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Aku tidak memiliki kekuasaan atas dirimu kecuali aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Maka janganlah kamu mencela aku, tetapi cela dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Kisah Surat Ibrahim ayat 22. Lihatlah, iblis membuka khutbahnya dengan kalimat mengejutkan. Sesungguhnya Allah menjanjikan janji yang benar. Artinya semua yang dikatakan Nabi dan kitab suci itu benar. Neraka ini nyata, dan mereka memilih untuk tidak percaya. Lalu dia berkata, aku pun menjanjikan, tapi aku mengingkari. Iblis mengakui bahwa semua rayuannya hanyalah kebohongan. Kemudian ia mengatakan, aku tidak punya kekuasaan atas kalian. Aku hanya menyeru dan kalian patuh. Subhanallah, betapa dalam kalimat ini. Dia tidak pernah memaksa. Semua dosa yang dilakukan manusia, mereka pilih sendiri. Maka jangan cela aku, tapi cela dirimu sendiri. Disinilah puncak penyesalan. Saat yang dulu dianggap teman, ternyata tidak bertanggung jawab. Dia melepaskan diri, dia membiarkan, dan dia tidak bisa membantu. Mungkin kita bertanya,
Kenapa bisa begitu banyak manusia tertipu oleh iblis? Jawabannya sederhana, karena iblis tidak datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang dalam bentuk yang menyenangkan, nafsu, harta, popularitas, keinginan yang dibalut kebebasan, dosa yang dibungkus toleransi. Ia berkata, santai saja, masih muda. Allah Maha Pengampun, toh semua orang juga melakukannya. Dan tanpa sadar, kita menempuh jalan yang menuju khutbah ini. Tapi kabar baiknya, kita masih hidup, kita masih bisa berubah. Allah tidak menciptakan kita untuk dibakar, tapi untuk diuji dan diberi kesempatan kembali. Benteng kita dari iblis adalah salat, Al-Quran, taubat, lingkungan yang baik, zikir dan doa. Selagi ruh masih dalam tubuh, masih ada harapan. Sahabat, sebuah cerita, khutbah ini nyata, ia akan terjadi di akhirat. Tapi kita bisa memilih apakah ingin mendengarnya atau menjadikannya sebagai pengingat yang menyelamatkan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kelak menyesal sambil berkata, andai saja aku tidak mengikuti iblis. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.